Guys, sekarang kita nonton debat panas nih ya. Roy Suryo versus Ade Darmawan. Ya udah, kita tonton aja bareng-bareng. Gas. Dari Prade yang telah bergabung bersama kita. Selamat petang, Mas Ade. Selamat petang. Oke, Mas Ade, tadi sudah mendengarkan pernyataan dari Mas Roy mengatakan tuduhan Anda terkait dengan Undang-Undang ITE melanggar penghasutan itu nggak masuk akal. Mas Anda menuduhkan hal yang salah kepada Mas Roy CS. Gimana tanggapannya? Jadi gini Mbak, ya, bahwa kemudian kalau mencari dampak langsungnya, ya, saya kasih contoh dua saja. Yang pertama, penggerudukan rumah Bapak Insinyur Joko Widodo di Solo. Itu yang pertama. Penggerudukan itu terjadi. Itu fake atau fakta? Itu fakta atau bohong tuh? Terus yang kedua, ya, yang kedua adalah peristiwa pembakaran foto Mas Roy di Malang Raya. Itu fakta atau bohong? Rekayasa kalau itu. Rekayasa katanya Mas. Itu dulu, itu fakta atau bohong tuh? Nah, terjadi di mana-mana. Kalau ini tidak dilaporkan, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak terjadi susulan-susulan baik dari relawan maupun juga dari masyarakat yang mencintai Jokowi ataupun yang kontra terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo atau pendukungnya Pak Roy Suryo atau TPUA gitu loh. Sebentar Mas Roy, saya jelaskan dulu bahwa kalau berbicara dampak itu pasti ada dampak. Enggak mungkin kuculuk-kuculuk orang mau melaporkan polisi, apalagi itu adalah relawan Bapak Joko Widodo ya, untuk hal ini. Kalau tidak ada dampak, ini ada dampak gitu loh. Jadi generalis yang dimaksud dengan Pak Roy, benar sekali. Tetapi ingat, tidak ada dampak. Ya. Nanti kita lanjutkan Mas Ade dan Mas Roy, kira-kira apa yang disampaikan nanti dijawab. Tetap bersama kami saudara Ade. Pas petang. Kita masih bersama dengan Mas Roy dan juga Mas Ade. Mas Roy silakan dijawab tadi. Jadi gini, yang dimaksudkan dampak itu makanya baca undang-undang dan baca putusan MK ya. Jadi yang namanya dampak kalau itu pasal penghasutan adalah pasal yang bukannya delik formil atau harusnya material adalah apa? Ada orang yang terhasut dengan apa yang saya katakan. Kemudian ketika terhasut dia kemudian melakukan penyerangan terhadap Pak Jokowi, membuat kisruh gitulah. Kisruh, tapi bukan dibalik. Kalau di Malang kan dibalik, kelompok-kelompok mereka sendiri yang suruh ribut sendiri. Ya ini pola lama, ini pola-pola yang udah dikenal, senyum kita gitu. Nah, jadi itu nggak tepat gitu loh. Jadi kebalik, yang di Malang itu kebalik. Maka tadi polisi juga ketawa aja, ini kebalik Pak yang di sana ada. Lah iya harusnya kebalik. Yang kedua, ketika kemudian di Solo, pertanyaan saya adalah, Pak, ada bukti nggak saya ada di Solo? Nggak ada Pak. Ya udah selesai. Jadi kalau Solo salah ditanyakan Mas Ade gimana? Tidak ada yang terhasut kok dengan apa yang dilakukan oleh Mas Roy CS. Mungkin yang lain terserah. Silakan. Jadi memang betul Bang Roy tidak berada di Solo. Iya. Semua meyakini itu Bang Roy. Penghasutan itu Bang Roy, ya, menghasut, menyampaikan sesuatu kabar kepada orang lain, baik secara langsung, baik secara tertulis, walaupun melalui media, speak up, itu dampaknya tidak perlu kita ada di situ Pak Roy. Contoh ya, pada saat di penggerudukan rumah di Solo, itu karena apa? Karena adanya ujaran-ujaran atau ungkapan-ungkapan yang disampaikan Mas Roy di beberapa media kan. Itu dampaknya. Ini salah. Dan ingat Bang Roy ngomong, sebentar, saya masih ada datanya dan itu kita juga serahkan kepada pihak kepolisian. Bang Roy mengatakan di Kompas ya, ini sekarang TPUA sudah menuju ke rumah Bapak Joko Widodo di Solo. Saya sekarang berada di UGM. Kan itu jejak digital loh Mas ya. Ini bukan aku yang ngomong, tapi itu jejak digital yang ada saat kami melihat itu. Bang Roy memastikan bahwa tim TPUA sudah berada di Solo gitu loh. Iya, kan TPUA yang di Solo, bukan saya. Iya, justru itu Bang Roy. Itulah dampak yang kami maksudkan. Kalau polisi bermaksud lain, terserah. Atau Bang Roy juga bermaksud lain, itu adalah teknis penyidikan. Ini loh.
teknis penyidikan itu, Bang Roy, Kalau memang benar, intervensi. Mas Ade, sekarang gini, Intervensi. supaya orang nggak kusut Ya. nggak salah. Sebentar. Kalau memang Jadi, benar, itu adalah teknis tadi saya penyidikan. dikejar oleh petugas. Ketika Iya, saya katakan kan, saya Pak. nggak ada di Solo, ya udah Pak, salah kalau gitu ya. Iya, artinya selesai. Saya jelaskan dulu, Bang Roy. Saya jelaskan dulu bahwa itu ada teknik penyidikan. Monggo silakan mau dijawab apa Iya. saja. Saya tidak mau merusak juga sistem penyidikan yang ada di Polda Metro. Artinya, apapun itu kalau sudah diungkapkan sama Bang Roy, sudah disampaikan dengan secara menurut Bang Roy benar, ya monggo silakan. Itu kan Betul. proses. Iya. Kalau Bang Roy mampu membuktikan bahwa dia tidak melakukan penghasutan, karena saya bukan penyidik, Nah, iya. ini tahap penyidikan, nah silahkan. Gini loh, Bang. Kita lihat akhirnya Iya. seperti apa. Bang Ade, kasihan petugas kepolisian kita. Sudah 79 tahun usianya, masih melayani persoalan-persoalan remeh-temeh, tidak ada legal standing kayak gini. Jadi begitu tadi polisi itu mengerti, oh iya Pak, nggak ada legal standing. Iyalah. Jadi Ya, ngapain biarkan polisi lebih banyak Bang Roy. ngurusin yang lebih Ini penting? giliran saya atau giliran Mas Roy ini? Ya sama, Mas kan Sama, udah kan? panjang. Gantian. Menjelaskan begini Bang Roy, bahwa kemudian ya penyidikan dilakukan secara profesional Sabar, ya. dan Bang Roy merasa bahwa di situ tidak ada pidana Masih gantian sih. itu haknya Bang Roy berbicara. Iya. Iya kan, hak Bang Roy. Tetapi penyidik dia memiliki analisis sendiri. Dia tidak bisa diintervensi oleh baik seorang Ade Darmawan Sekjen Pradi Bersatu, baik Bapak Roy Suryo sebagai mantan seorang Menpora, itu tidak bisa karena kita Oke, bukan penyidik. oke, Dia Mas Roy, sebelumnya, Mas Ade, sebentar. Iya, iya. Mas Roy, sebelumnya kan Anda menghindari, bahkan terkesan tidak mau menghadiri panggilan terkait Bukan dengan yang menghindari. dituduhkan. Satu, Kenapa sekarang mau? Karena kan Anda menyebut bahwa apa yang dilaporkan oleh Pradi itu tidak justru masuk akal. logika Anda. kita menghormati Polda Metro Jaya. Oke, Ya, jadi datang cuma karena menghargai, Iya, tapi karena tidak undangan. menganggap bahwa apa yang dilaporkan oleh Pradi itu penting untuk ditanggapi. Nggak penting itu. Nggak penting. Karena ada undangan, harus sifatnya klarifikasi. Kemudian ya kita harus mengklarifikasi itu. Tapi begitu kita tahu ternyata yang ditanyakan kayak gitu, ya tadi petugasnya juga senyum-senyum aja gitu loh. Oke. Iya Pak, tadi pertanyaan kayak gini, ya ini gimana ya Pak? Udah, apa-apa ya udah. Terus kalau itu benar, saya pasti dikejar. Gitu loh, dengan Oke, apa-apa. Mas Ade, kira-kira apa yang membuat Anda melandasi, Anda melaporkan terkait dengan apa tuduhan penghasutan, kemudian Iya. pelanggaran ITE? Menurut Mas Roy, bahkan apa yang Anda laporkan tidak penting untuk ditanggapi. Jawaban Anda? Jadi gini, setiap warga negara di Republik ini Mbak, sekali lagi saya sampaikan bahwa ada KUHP 108. Siapapun warga negara itu bisa berhak melaporkan bila melihat kejadian tindak pidana. Tapi kita tidak usah berbicara aturan dan perundang-undangan, itu semua juga pengacara sudah tahu. Dan kalau ada yang katakan legal standing yang nggak ada, itu senjata pengacara manapun itu biasa, itu legal standing begitu. Tapi buktinya juga diproses kok secara hukum. Namun yang saya pengen sampaikan, Diproses bisa juga dalam berhenti, ya? dialog ini, yang mau saya sampaikan dalam dialog ini adalah sudah masuk ke tahap teknis penyidikan. Oke. Artinya ini berjalan. Kalau dikategorikan apa yang membuat kami melaporkan, yang saya pengen katakan adalah kita anak bangsa. Kita jangan saling menuding. Kalau belum ada bukti, kita tidak boleh menjustifikasi seseorang Nah, ya itu. palsu Lucu. yang menimbulkan kegaduhan. Nah. Karena Bapak Insinyur Joko Widodo juga adalah Betul. seorang presiden Ngelihat debat ini berkuasa juga 2 periode. secara langsung. Ya tentu dia punya pendukung, Mbak. Lah ya ini apaan lagi gitu loh. Termasuk kami juga mencintai Bapak Insinyur Joko Widodo. Dampaknya apa kepada Pradi Bersatu? Bukan Pradi Bersatu, advokat public defender. Ya itu apalagi itu public defender. Kami butuh sebentar Mas Roy. Nanti dikejar lagi itu Untuk sama hukumnya. memang untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Kenapa tidak mau ada kegaduhan? Nggak masalah, Kami Pak. tidak mau. Bang Roy, kalau kami tidak laporkan ini ke polisi, Bang Roy, yang saya takutkan, Bang Roy jalan tengah malam, kalau ketemu orang yang mencintai, ini contoh nih, Oh, kalau enggak. ketemu orang yang mencintai betul-betul Pak Jokowi, terus Bapak disenggol dan diapa-apain, Ya nggak mungkin, ini salah. Yang ada di Malang tuh kita tahu siapa orang-orangnya. Saya sampaikan ilustrasi, bukan kepastian, Pak. Iya. Jadi ini malah nggak benar. Kalau gitu negara NKRI ini tidak benar kalau ada pembacokan di tengah jalan. Oh, jasanya palsu. Bagaimana?
Tapi Bapak sendiri tidak pernah. Makanya kita tunggu hasil dari nanti gelar perkara kalau ijazahnya palsu atau tidak. Itu harus dibuktikan dulu sampai inkrah. Begitu sampai inkrah baru bisa Polda Metro Jaya ngurusin yang remeh-temeh. Baik, pernyataan terakhir mungkin masing-masing punya sikap. Mas Ade, tadi disampaikan oleh Pak Egy. Mas Ade, tadi disampaikan. Karena kenapa? Dalam kondisi sakit pun dia datang, gentleman. Itu baru. Mana kita tunggu besok Rabu kalau datang. Ditunggu hari Rabu katanya Mas Egy ini. Jokowi kita tunggu waktu gelar perkara. Saya punya pertanyaan kepada Mas Ade. Mas Ade, tadi disampaikan oleh Pak Egy, harusnya kalau memang ini mau case close, kenapa nggak ditunjukkan saja jasa aslinya dan Rabu, selesai, Jokowi bahkan ditunggu mereka di Baris bersedia Krim. minta maaf. Kenapa nggak itu yang dilakukan? Itu yang diminta oleh RCS. Seorang warga negara, apalagi seorang presiden ketujuh, ya, Republik Indonesia tidak mau menunjuk kepada publik. Oke. Hak. Itu hak. Kenapa? Oke. Itu juga ikut kita laporkan. Yaitu perlindungan data pribadi. Jadi laporan ini, Mas Ade, jadi laporan ini Anda mau kemana ujungnya? Mau mempersangkakan Mas Roy atau kemana? Atau mau berminta maaf aja selesai? Kalau Bang Roy bilang bahwa tidak bisa menggunakan undang-undang PDP, kenapa dirancang itu undang-undang PDP? Oke, Mas Ade, saya punya pertanyaan. Laporan Anda mau ujungnya kemana? Mau mempersangkakan Mas Roy atau mau cukup minta maaf saja? Kalau diem aja bukan Ya, artinya semua bisa dilakukan kalau negara kita memang bagus. Saya tidak pernah menutup, Mbak. Saya tidak pernah menutup. Saya tidak pernah melarang untuk perdamaian, karena perdamaian adalah Apanya yang mau selamat? Satu lagi, Mas Roy, kira-kira closing gimana? statement aja. Ya, tadi juga sempat dikatakan, Pak, Undang-Undang PDP nomor 27, Mas, saya kasih tahu, saya bilang ke penyidiknya, Undang-Undang PDP itu tahu nggak dulu ketika di Komisi 1 siapa yang ngerancang? Aroy, ya udah, ya gunanya bukan untuk itu. Salah besar kalau undang-undang perlindungan data pribadi itu untuk data elektronik. Ntar Mas sudah selesai Kak Anda kasus. Jadi salah besar. Jadi mereka malah ini saat menggunakan undang-undang yang salah, termasuk harusnya digunakan perlindungan data pribadi itu 27 bukan untuk itu. Kayak ITE itu digunakan untuk data elektronik. Jadi kalau saya kembali ke ijazah UGM sebenarnya kan sudah menyatakan bahwa jasa itu asli. Buat Anda itu nggak cukup. Tunggu hasil pengadilan. Kita lihat. Tunggu dan kita ada hak saya meminta melalui keterbukaan. Baik, kita tunggu babak selanjutnya. Terima kasih Mas Roy, terima kasih Mas Ade. Terima kasih Mas Ade. Kita lanjutkan lagi nanti. Terima kasih, selamat petang. Wah, seru Beres-beres nih. masalah ini memang Betul. selalu seru. Terlalu seru ya. Pasti kayak bakal ada debat-debat selanjutnya ya. Sih. Oke. Mungkin debatnya cukup sekian dulu ya. Ditutup dulu kali Ditutup ya. dulu ya. Biarkan mereka istirahat dulu. Betul. Pasti bakal ada debat-debat selanjutnya. Ya udah, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bye teman-teman.